Puji Tuhan, selamat pagi, salam jumpa bersama YouTube channel GPDI Philadelphia Karangkemiri. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pemirsa, keluarga kami, kita sama-sama menyiapkan hati, memuji, menyembah Tuhan dalam ibadah subuh ini. Mengawalinya, kita angkat satu pujian. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Jiwaku adalah bersamamu, tak pernah kau ragukan kasihku. Bersamamu Engkau
kasih, sungguh terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bapa di surga, kami bersyukur kalau sepanjang malam kami ditolong Tuhan. Pagi hari ini kami bangun bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami rindu bimbingan Tuhan melalui firman-Mu dalam kami memutuskan banyak hal sepanjang hari ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan bagi kami. Firman-Mu meneguhkan kami. Firman-Mu yang meyakinkan kami. Kami membaca firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu meneguhkan jemaat, pemirsa keluarga kami, hamba-hamba Tuhan. Firman-Mu menguatkan. Firman-Mu memberkati seluruhnya, kami dan seutuhnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita lanjutkan pembacaan Alkitab di dalam Lukas pasal 24, kebangkitan Yesus. Saya akan baca untuk kita semua satu pasal, dan Bapak Ibu menyimak Alkitab saudara, dan saya mulai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur mereka mencari. Saya ulangi, dan setelah mereka kembali dari kubur mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dan dari Magdala, dan Johanna dan Maria ibu Jakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari kebelakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah.
dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkan dia. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia dan tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya kepada girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan Tiban dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kitab Lukas pasal 24 adalah pasal yang terakhir yang sudah kita baca bersama, mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 24. Saudara-saudara, dalam pasal 24 ini kita melihat ada dua peristiwa tentang kebangkitan Yesus. Yang pertama, kebangkitan Yesus
ketidakpercayaan perempuan-perempuan ini dengan perkataan Tuhan. Tuhan sudah berkata, aku akan bangkit hari ketiga. Tapi mereka tetap saja datang menjenguk kubur dan mereka mencari Yesus. Tepat saja tidak mereka temukan lagi Yesus karena sudah bangkit. Lalu yang kedua, murid-murid dalam perjalanan ke Emmaus, mereka tidak percaya dengan perkataan Tuhan. Mereka memperbincangkannya karena mereka tidak percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak percaya adalah senjata dari iblis untuk meragukan kita dengan firman dan perkataan Tuhan. Maka dari itu saya mengajak kita pagi hari ini untuk percaya, meskipun tidak ada sesuatu yang mungkin menurut logika manusia, tapi percayailah firman Tuhan. Ketika kita percaya firman Tuhan, maka disitulah wujud jawaban dari pergumulan kita. Dimulai dari percaya. Percaya dan percayalah firman Tuhan, maka akan terjadi. Tuhan memberkati kita, dan kita telah mengakhiri Lukas kitab Lukas ini, dan kita telah di pasal terakhir. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita akan angkat referen pujian tadi dan kita akan berdoa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang terukan hati. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu melimpah bagi jemaat-Mu, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan dan pemirsa. Dan melalui firman-Mu, ampuni kami kalau kami tidak percaya dengan perkataan Tuhan. Sakit kami, keadaan kami, Tuhan berfirman memulihkan kami sebagai umat-Mu. Tapi seringkali yang menghambat pemulihan itu adalah tidak percaya kami. Pada kesempatan pagi hari ini, kami mau percaya, meskipun tidak ada dasar bagi kami untuk percaya, tapi kami percaya karena Tuhan Yesus sudah bangkit bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan, memberkati pemirsa, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, dan seluruh jemaat-Mu. Hari ini beraktivitas dimanapun, pekerjaan, usaha, kesehatan diberkati oleh Tuhan. Bangsa kami, pemimpin negeri kami diberkati oleh Tuhan. Tetangga kami, gereja, pemimpin-pemimpin gereja diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersama dengan Engkau, jemaat-Mu, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, pemirsa, memasuki hari yang baru ini. Di dalam dan demi nama Yesus, Tuhan menyertai dan memberkati. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.